Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kepada semua siswa hari ini bersemangat mengikuti pelajaran. Pelajaran hari ini tentang proposal. Dan materi hari ini pun merupakan materi terakhir yang harus kita pelajari di semester 1 ini. Jadi materi terakhir adalah proposal. Kepada semua siswa diharapkan memperhatikan penjelasan ini dari awal hingga akhir, karena di akhir pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus siswa jawab sebagai refleksi dan tugas untuk mengetahui apakah siswa memahami pelajaran hari ini atau belum. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan menyajikan KD. KD atau kompetensi dasar bisa siswa lihat pada slide kedua. Adapun materi pokok yang dibahas: 1. Informasi dalam proposal. 2. Isi proposal. 3. Sistematika proposal. 4. Unsur kebahasaan proposal. 5. Menyusun proposal. Berikut slide keempat. Pengertian proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi proposal adalah rencana kegiatan. Bisa juga rencana penelitian. Proposal ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meminta izin atau meminta dana terhadap suatu lembaga atau instansi yang terkait dengan isi proposal kita. Dan kalau siswa mendengar istilah proposal, sebenarnya ini bukan istilah baru bagi siswa. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membuat atau menyusun proposal. Mungkin OSIS sudah pernah ada pengalaman menyusun proposal yang berisi permintaan dana. Tetapi dalam pelajaran ini kita akan melihat proposal yang lengkap, yang sistematikanya lengkap sesuai dengan struktur dari proposal itu sendiri. Berikut slide ke-5. Informasi penting dalam proposal. Kata informasi penting ini sudah pernah dibahas pada waktu teks ceramah. Ada beberapa siswa sudah mampu memahami informasi penting karena dari soal yang diberikan waktu itu ada beberapa yang bisa menjawabnya dengan benar. Akan Ibu ulangi yang mana yang dimaksud dengan informasi penting. Jadi sebenarnya informasi penting itu adalah informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau penyimak.
Sebelum kita melihat manfaat proposal, kita akan lihat dulu informasi penting maknanya secara umum. Pertama, yang termasuk informasi penting itu adalah yang isinya menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. 2. Menyangkut perubahan dan berpengaruh positif kepada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi yang berisi cara atau kiat melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, informasi yang berisi peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Dalam konteks lebih singkat, kita akan menyebutnya informasi yang bermanfaat untuk hidup dan kehidupan manusia bagi yang mendengar atau membaca informasi tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat informasi penting dalam proposal. Informasi penting dalam proposal itu terkait dengan sistematika proposal itu sendiri dan isinya atau yang dibahas di dalamnya. Secara ringkas, siswa bisa lihat pada slide kelima, ada 4 manfaat yang bisa siswa peroleh jika siswa membaca proposal. Di antaranya, mengetahui sistematika proposal. Yang kedua, mengetahui permasalahan atau hal-hal yang terdapat dalam proposal. Pada slide ke-6, masih membahas informasi, tetapi lebih spesifik tentang isi dari proposal itu sendiri. Nah, kalau kita membaca proposal, tentu kita akan memperoleh banyak manfaat. Dari yang disebutkan di slide ke-5 tadi, bila dirinci lagi, akan terlihat seperti slide ke-6. Misalnya, penambahan ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dikemukakan dalam teks itu. Yang kedua, kita pun menjadi tahu tentang prosedur pelaksanaan suatu kegiatan. Dan lain-lain bisa siswa baca pada slide ke-6. Berikut kita lihat sistematika proposal atau nama lainnya struktur proposal. Ada 2 jenis. Sistematika yang sebelah kiri itu ada sistematika secara umum, baik untuk penelitian maupun untuk kegiatan. Dan sistematika yang di sebelah kanan khusus untuk penelitian, ada 1 sampai 8. Ibu bacakan. Sistematika proposal penelitian. 1. Latar belakang masalah. 2. Perumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Landasan teori. 6. Metode penelitian. 7. Kerangka penulisan laporan. 8. Daftar pustaka. Berikut slide 8, ada contoh proposal penelitian, tapi ini hanya penggalan, siswa bisa lihat lengkapnya di buku teks. Judul proposal, Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA N3 Tasikmalaya pada Mading Sekolah. D. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah.
Ada satu paragraf disajikan di sini. Paragraf ini membahas tentang tulisan ilmiah. Sekarang perhatikan, mungkin timbul pertanyaan bagaimana caranya menguraikan latar belakang masalah atau membahas latar belakang masalah. Latar belakang itu yang menentukan isinya adalah judul tulisan. Contoh yang ada di sini judulnya Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA N3 Tasikmalaya pada Mading Sekolah. Karena sebenarnya di dalam judul sebuah penelitian itu sudah tercermin tujuan dari penelitian itu sendiri. Kalau siswa memperhatikan kadar keilmuan, memperhatikan judul ini berarti tidak untuk mengetahui peningkatan tulisan siswa pada mading sekolah, tapi hanya untuk melihat kadar atau nilai tulisan siswa dilihat dari bahasa ilmiah. Sehingga dengan judul seperti ini, siswa cukup menyajikan teori-teori atau konsep yang terkait dengan bahasa ilmiah untuk dapat mengukur sejauh mana tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya itu memenuhi standar tulisan yang ilmiah. Tetapi tidak untuk melihat peningkatannya, hanya untuk melihat deskripsinya saja, situasinya saat itu. Di slide 9 ada Ibu jelaskan bagaimana membahas latar belakang. Bisa siswa baca. Jadi intinya, kalau judul tulisan tidak ada istilah peningkatan, maka sebuah tulisan pada latar belakang tidak perlu disajikan permasalahan tentang hal-hal atau yang terkait dengan penurunan ataupun permasalahan tentang sesuatu. Jadi tidak perlu disajikan adanya penurunan tentang sesuatu kalau di judul itu tidak ada istilah peningkatan. Tapi kalau dalam judul ada istilah peningkatan, tentu pada latar belakang siswa harus menyertakan fakta atau data tentang menurunnya. Misalnya mau meneliti tentang kemampuan siswa SMA, SMK Negeri 4 Kendari dalam hal menulis. Jadi peningkatan kemampuan menulis. Maka itu perlu ada fakta atau data tentang kelemahan siswa di dalam menulis. Untuk kemudian nanti di bagian hasil penelitian akan terungkap ada peningkatan dalam kemampuan menulis setelah kita memberikan perlakuan pada metode tertentu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Itu sedikit tentang latar belakang masalah. Masih di bab 1, perumusan masalah. Untuk penelitian, rumusan masalah harus disajikan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, setelah rumusan masalah, siswa harus menyajikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari permasalahan yang terungkap pada rumusan masalah. Contoh bagian A. Bagaimanakah
kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA N3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya? Tujuannya A. Untuk mengetahui kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA N3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Jadi terkait secara langsung tujuan dengan rumusan masalah. Berikutnya, kontribusi atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah harapan kita yang melakukan penelitian itu, setelah kita melakukan penelitian itu, apa harapannya? Di sini harapannya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tulisan yang berkadar ilmiah. Jadi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ini manfaat yang kira-kira diperoleh dari melakukan penelitian ini. Masih di bab 1, bagian pendahuluan, bagian nomor 5, definisi operasional. Siswa sekalian, dalam suatu penelitian, definisi operasional ini diperlukan, mengingat ada banyak kata Indonesia yang bermakna polisemi. Jadi untuk menyamakan persepsi antara pembaca dan penulis atau peneliti, maka diperlukan definisi dari kata-kata tertentu, khususnya yang terkait dengan judul. Tujuannya untuk menyamakan persepsi. Baiklah siswa semua, itu tadi penjelasan singkat tentang bagian pendahuluan dari suatu proposal yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Hal-hal lainnya, secara lengkapnya siswa harus membuka buku teks untuk memperhatikan contoh proposal secara lengkap. Berikutnya pada slide ke-14. Menganalisis isi teks proposal. Di slide sebelumnya itu sudah dibahas isi teks tadi, yaitu pada bagian informasi penting dan pada rinciannya pada slide yang lain. Berikut akan diberikan kesimpulan isi dari teks proposal. Berdasarkan contoh dan definisi proposal sebelumnya, kita dapat mengetahui pula 1. Isi dari sebuah proposal secara umum, yakni berupa usulan kegiatan. 2. Isi proposal secara khusus dapat bermacam-macam bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya itu. 3. Proposal memiliki kesamaan umum. 4. Proposal penelitian memiliki perbedaan dengan proposal kegiatan, bakti sosial, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. Itulah secara ringkas atau singkat yang membahas tentang proposal. Pada slide ke-15, diberikan contoh kaidah kebahasaan proposal. Ini hanya diberikan contoh istilah yang biasa muncul dalam proposal. Tetapi sesungguhnya, kaidah kebahasaan proposal meliputi semua yang terkait dengan bahasa baku. Jadi, pada teks yang siswa sudah pelajari, misalnya pada teks prosedur, teks eksplanasi, itu bisa digunakan di dalam menyusun proposal bahasanya, karena bahasa dari teks itu menggunakan bahasa baku, khususnya pada teks eksplanasi.
Sedangkan kalau teks ceramah, dari segi bahasa ada yang tidak bisa diikuti. Misalnya penggunaan kata ganti dalam ceramah itu tidak boleh digunakan di dalam menyusun proposal. Proposal bisa menggunakan kata ganti, tetapi harus kata yang baku. Tidak boleh menggunakan misalnya kata saya atau kami. Dalam ceramah bisa digunakan. Dalam proposal harus dihindari. Gantinya apa? Bisa menggunakan istilah penulis atau peneliti. Nah, adapun kaidah kebahasaan lainnya, misalnya konjungsi dan lain-lainnya itu digunakan pula dalam proposal, tapi khusus tentang bahasa baku yang dapat diterapkan secara utuh di dalam proposal. Jadi menggunakan bahasa baku. Terakhir, kita lihat dalam menyusun proposal. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita menyusun proposal? Ada 3 hal yang harus diperhatikan secara umum. 1, lengkap. Lengkap yang dimaksud di sini adalah sistematika yang siswa sudah bahas di awal tadi. Jadi semua sistematika yang dibakukan harus ada kalau menyusun proposal. Yang kedua, jelas. Jelas di sini terkait dengan penggunaan bahasa. Jadi dalam proposal kita harus menggunakan kaidah kebahasaan yang bermakna denotasi. Harus dihindari penggunaan makna konotasi. Jadi yang dipakai adalah makna denotasi. Yang ketiga harus menarik. Ini terkait dengan penyajian. Mungkin tata letaknya, pemilihan jenis huruf, spasi, dan lain-lain. Jadi bila disimpulkan, 1, harus lengkap. Kalau menyusun proposal. 2, jelas. Kaidah kebahasaannya harus menggunakan bahasa denotasi. 3, harus menarik. Perhatikan penyajiannya. Inilah sedikit pembahasan tentang proposal. Bila siswa ingin memahami lebih jauh, siswa bisa membuka buku teks yang sudah ditentukan di awal pelajaran dulu. Buka halaman yang dimaksudkan. Terakhir pada slide ke-17. Penilaian. Ada 3 penilaian. Jadi kalau waktu berjalan sesuai dengan rencana, maka proposal ini dipelajari dalam 3 minggu. Makanya ada 3 penilaian yang disajikan di sini. A, penilaian 1 atau refleksi, ada 1 nomor. Kemudian bagian B, ada penilaian kedua untuk tugas. Untuk petunjuk lebih lanjut tentang penilaian ini akan Ibu sampaikan melalui Edmodo atau WA. Pada slide ke-18 berisi moto. Bisa siswa baca di bagian penutup. Demikianlah penjelasan materi hari ini, yaitu tentang proposal. Karena hari ini adalah materi terakhir, untuk semester ini, jadi Ibu akan mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi siswa di dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia mulai dari bulan Juli hingga di bulan November ini. Semoga apa yang kita pelajari ada hikmahnya, ada yang dipahami oleh siswa, dan ada yang menjadi motivator bagi siswa setelah
mempelajari bahasa Indonesia semester ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.